Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang akan membahas mengenai review jurnal mengenai survei konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Oke, latar belakang dari survei konsumsi pangan di rumah tangga ini merupakan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga energi. Ini juga mencakup jenis, jumlah, kualitas, dengan pangan yang tersedia, serta yang dikonsumsi oleh anggota rumah tangga untuk mendukung kehidupan yang sehat. Pengertian ini penting untuk menilai ketahanan pangan karena mencerminkan kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang memadai dari segi kuantitas, kualitas, keamanan, dan juga keragaman. Selanjutnya adalah jurnal utama di mana jurnal tersebut berjudul Household Food Consumption Typologies, di mana dari latar belakangnya adalah konsumsi pangan di tingkat rumah tangga, menggambarkan pola makan bersama yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial dan ekonomi, budaya, serta ketersediaan makanan di sekitar, sehingga penting untuk melakukan analisis di level rumah tangga dalam merancang kebijakan yang sangat efektif. Meskipun banyak negara memiliki pedoman gizi nasional, tingkat kepatuhan terhadap pedoman ini tuh seringkali berbeda secara signifikan di antara kelompok-kelompok populasi. Perbedaan ini tidak selalu tampak jika hanya melihat rata-rata populasi secara umum. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan mengembangkan tipologi konsumsi rumah tangga berdasarkan pola konsumsi dari berbagai jenis pangan sehingga nantinya mampu mencerminkan keberagaman perilaku pangan yang tidak terlihat. Untuk metode penelitian di sini dia menjelaskan jenis penelitian itu kuantitatif, deskriptif, dengan analisis multivariat. Dengan metode analisis yaitu ada tiga. Yang pertama latent class analysis, uji hubungan antara kelas konsumsi dengan karakteristik demografis. Yang terakhir adalah evaluasi kepatuhan terhadap pedoman Eat Well Guide. Berikut adalah hasil penelitiannya yang dimana pertama ada tinggi konsumsi buah, sayur, ikan, rendah makanan olahan. Yang kedua adalah pola konsumsi seimbang di mana mendekati pedoman gizi nasional. Yang ketiga adalah pola campuran, konsumsi sedang pada hampir semua kelompok pangan. Yang keempat, tinggi konsumsi daging merah, makanan cepat saji dan juga minuman manis. Dan yang terakhir, konsumsi tinggi lemak atau gula serta rendah sayur dan buah. Untuk kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama menggunakan dataset besar dan representatif dari survei rumah tangga. Yang kedua, metode latent class analysis ini memberikan gambaran yang mendalam tentang variasi pola konsumsi. Dan yang ketiga, menghubungkannya dengan hasil pedoman gizi nasional secara langsung. Untuk kekurangannya sendiri, data ini juga bersumber dari tahun 2014-2015 sehingga mungkin belum mencerminkan pola konsumsi pangan yang terbaru. Untuk fokus wilayahnya untuk Northern Ireland dan tidak mempertimbangkan data asupan kuantitatif melainkan frekuensi konsumsinya. Selanjutnya adalah jurnal pendukung di mana berjudul Characteristic and Determinants of Household Food Consumptions of Female Vegetable Farmers in Pekanbaru. Nah, di sini latar belakangnya adalah konsumsi pangan di tingkat rumah tangga menjadi salah satu cara penting untuk menilai ketahanan pangan dan kondisi gizi masyarakat. Setiap rumah tangga memiliki pola makan yang berbeda-beda tergantung pada seberapa faktor seperti penghasilan, tingkat pendidikan, dan juga jumlah anggota keluarga, serta kemudahan akses terhadap bahan makanan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tersebut, khususnya bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi para petani sayur di Kota Pekanbaru mempengaruhi jenis dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga mereka. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan survei rumah tangga dengan metode food recall dan food record. Sampel penelitian ini diambil secara purposif ya dari rumah tangga petani perempuan dan yang aktif bertani sayur. Untuk ini karakteristik sosial ekonomi, jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi, serta frekuensi konsumsi bahan pangan pokok, lauk, sayur, dan buah, serta pengeluaran pangan rumah tangga. Analisis ini juga dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan pola konsumsi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear untuk mengetahui determinan utama konsumsi pangan rumah tangga. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, dari hasil itu pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan, merupakan faktor utama nih yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan variasi makanan. Keluarga dengan
pendapatan lebih tinggi dan pendidikan lebih baik cenderung mengonsumsi makanan yang lebih bervariatif dan juga beragam. Di sisi lain, keluarga dengan pendapatan rendah masih banyak bergantung pada bahan pokok seperti beras, sayur dari kebun, sedangkan konsumsi makanan hewani juga masih sedikit. Untuk kelebihannya, fokusnya sangat spesifik dan kontekstual. Pendekatan lapangannya juga langsung dengan penggunaan metode survei food recall dan food record sederhana. Yang selanjutnya adalah keterkaitan variabel sosial ekonomi dan pola konsumsi dan juga sangat relevan untuk intervensi lokal. Untuk kekurangannya sendiri, cakupan sampelnya juga sangat terbatas, durasi pengamatan yang sangat lumayan pendek, kurangnya analisis kualitas gizi secara mendalam dan juga belum membedakan peran gender dalam pengambilan keputusan pangan. Dapat disimpulkan dari kedua jurnal tersebut bahwa cara keluarga mengkonsumsi makanan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan juga demografis. Penelitian ini menegaskan bahwa kebiasaan makan berbeda-beda antar keluarga dan tidak hanya bergantung pada selera individu, tetapi juga oleh kondisi ekonomi serta lingkungan sosial. Pendekatan tipologi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa penting untuk mengklasifikasikan pola makan agar bisa merancang kebijakan gizi yang tepat sasaran. Penelitian lain juga memperkuat temuan ini dengan konteks yang lebih spesifik, yaitu pada keluarga petani sayur perempuan, di mana pendapatan dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keragaman dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Meskipun mereka memiliki akses ke makanan segar, namun keterbatasan ekonomi dan pengetahuan tentang gizi masih membuat pola makan mereka tidak seimbang. Untuk secara keseluruhan, kedua studi tersebut menegaskan bahwa meningkatkan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga memerlukan kombinasi kebijakan makro yang mempertimbangkan jenis pola konsumsi dengan intervensi mikro yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan juga pendidikan gizi di tingkat keluarga. Berikut merupakan referensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.